Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teresa Selim Sashad dari kelas 6C dengan NIM 1906311000070. Nah, di sini saya akan membuat video ujian tengah semester praktikum animasi. Buatlah video pembelajaran dari modul 1 sampai dengan modul 3. Pengenalan software Blender, cara menggunakan modifier, subdivision surface, dan mirror, lalu membuat objek sederhana. Yang pertama, mari kita pengenalan dengan software Blender. Kita buka dulu. Ini merupakan tampilan awal dari software Blender. Blender merupakan software open source yang digunakan untuk menghasilkan animasi dan game animasi 3D. Selain grafis, software ini memiliki kelebihan tidak perlu membebani komputer. Blender ini merupakan software yang dapat didownload dan digunakan secara gratis di web resminya. Blender ini memiliki user interface yang terdiri dari susunan jendela-jendela interface yang disebut dengan editor type. Editor type ini bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan animator. Yang pertama yaitu kita masuk ini. Ketika kita membuka pertama kali Blender, maka yang keluar adalah tampilan seperti ini. Nah, di sini kita bisa klik langsung di sini. Nah, ketika kita membuka pertama kali, maka objek yang otomatis keluar, otomatis terbuka yaitu objek kubus. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan apa saja yang ada di tampilan Blender ini. Yang pertama adalah menu info window. Di sini ada beberapa menu yang dapat kita gunakan untuk membantu kita membuat animasi. Yang di sini itu namanya info window. Yang pertama adalah file. Di sini kita bisa membuat file, membuka file, menyimpan file, dan lain-lainnya. Bisa mengekspor, import. Kemudian di sini ada edit, menu edit. Menu edit ini bisa digunakan ketika kita ingin mengembalikan editan seperti semula atau yang lainnya. Kemudian di sini untuk render. Render ini digunakan untuk menghasil akhir seperti itu. Kemudian di sini ada window. Di sini bisa ada new window, new main window, dan lain-lainnya. Di sini ada menu help. Help ini digunakan untuk ketika kita ada pertanyaan atau ada kesulitan saat membuat animasi seperti itu. Kemudian di sini di sebelah kiri ada yang namanya toolbox. Di sini tuh sebenarnya kan objek mode. Di sini bisa dipilih jadi edit mode. Nah, pada objek mode ini ada beberapa tool, yaitu yang pertama select box, yang kedua kursor, yang ketiga move, yang keempat rotate, yang kelima scale, yang keenam transform, annotate, dan measure. Nah, pada edit mode ini sedikit berbeda karena lebih kompleks. Sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Ada extrude, kemudian ada insert face, ada bevel, ada loop cut, ada knife, dan lain-lain. Kita kembali ke objek mode. Kemudian di sini ada yang namanya outliner. Jadi seperti apa ya? Seperti layar yang ada di layar ini apa saja sih? Nah, di sini kan sudah jelas. Di layar yang pertama kali kita buka itu terdapat kamera. Nah, ini. Kemudian ada kubus. Kemudian ada light atau lampu atau pencahayaannya. Nah, di sini kita bisa mengatur di simbol mata ini, kita bisa
mengaktifkan atau menonaktifkan. Seperti ini kamera inilah. Kamera ini di sini tidak terlihat. Nah, jika ingin melihatnya seperti itu. Kemudian kita masuk di menu properties. Nah, di properties ini bisa digunakan untuk mengedit semuanya ya. Nah, bisa sesuai dengan keinginan kita. Kemudian di sini ada sudut pandang dari X, Y, Z, dari sudut pandang. Kita hapus saja kameranya. Nah, kemudian di menu move. Menu move ini digunakan untuk memindahkan. Bisa digeser. Nah, Y, kemudian bisa ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu ke atas. Nah, ini bisa maju, mundur, ke dalam, ke depan, kemudian geser ke kanan, ke kiri, kemudian geser ke atas, bawah. Kemudian ada menu rotate. Ini digunakan untuk seperti rotasi. Bisa seperti ini, bisa seluruhnya seperti ini. Kemudian ada menu scale. Di sini bisa digunakan untuk memperbesar atau memperkecil, meninggikan, melebarkan. Kita coba. Nah, di sini kita bisa menggunakan sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini untuk memipihkan. Ini untuk melebarkan. Nah, seperti itu. Nah, pada Blender ini selain kita bisa menggunakan seluruh menu atau modifiernya, kita bisa menggunakan tombol navigasi di keyboard kita. Yang pertama yaitu contohnya angka 1. Angka 1 di sini digunakan untuk melihat objek dari tampak depan, kemudian angka 3 objek dari tampak samping, angka 7 objek dari tampak atas. Sedangkan kemudian untuk angka 5 digunakan untuk melihat perspektifnya. Kemudian untuk angka 0 adalah objek dilihat dari kamera. Selain itu, kita bisa menggunakan huruf S untuk memperbesar, memperkecil menggunakan scale itu. Kemudian kita bisa menggunakan huruf G. G itu untuk move atau menggeser. Kemudian kita juga bisa menggunakan huruf J untuk join. Kemudian kita masuk di penggunaan modifier subdivision surface dan mirror. Nah, sebelum kita masuk, apa sih subdivision surface itu? Yaitu digunakan untuk menghaluskan sebuah objek. Jadi dalam permodelan objek, jika permukaannya terlihat kasar, sehingga kita itu perlu menghaluskannya. Nah, menghaluskannya itu menggunakan modifier subdivision surface. Nah, di sini ini. Kemudian untuk mirror. Mirror itu apa sih? Mirror itu adalah modifier yang digunakan untuk membuat bayangan bentuk benda yang tergambar seperti cermin. Jadi kita bisa menggunakan mirror itu seperti cermin jika kita ingin membuat seperti lawan arah seperti itu. Kemudian di sini kita akan menggunakan modifier mirror. Seperti apa caranya? Yang pertama, kita masuk di edit mode. Nah, di edit mode ini kita bisa membagi sumbunya dengan cara Ctrl R. Nah, di sini. Kemudian kita seleksi dengan menggunakan tombol Shift. Klik bagian layarnya. Kita seleksi semuanya ya. Seleksi semua bagian.
sudah terseleksi. Kemudian kita klik kanan, bagian yang diseleksi, kita klik delete face. Nah, kemudian di sini kita memasukkan modifier mirrornya. Klik add modifier pada gambar kunci ini, kemudian cari mirror, kemudian pada axis ini kita klik sumbu Y-nya. Nah, ini tuh sudah jadi mirrornya seperti ini. Kita kembali ke objek mode. Nah, jadi seperti ini. Ada dua objek yang bukan dua objek, atau satu objek yang seperti berlawanan. Kemudian kita coba apakah jika satu perlakuan di sisi satunya itu bisa berimbas ke sisi yang lainnya. Kita coba ya, di ini di bagian ini kita coba diperkecil ukurannya. Nah, pasti otomatis diperbesar atau diperkecil, pasti otomatis sisi yang berlawanan itu ikut sesuai instruksi yang ada di sisi yang satunya tadi. Nah, seperti inilah fungsi dari mirror. Kemudian setelah ini jadi, kita harus menghaluskan objek ini karena objek ini masih kasar. Nah, menghaluskan objek itu menggunakan subdivision surface. Nah, sama seperti tadi di gambar kunci itu, kita klik add modifier, kemudian kita klik subdivision surface. Nah, seperti ini, maka akan otomatis halus. Kemudian di sini saya akan membuat objek baru sederhana, yaitu membuat meja. Yang pertama kita pipihkan dulu dengan klik scale, kemudian kita pipihkan. Nah, dirasa sudah cukup, maka kita akan ke angka 7 tampilan atas. Kemudian kita menggunakan garis bantu yaitu Ctrl R. Kemudian Ctrl R lagi. Kemudian kita Ctrl R lagi, menggunakan garis bantuan digunakan pada sisi satunya. Kemudian lagi. Nah, jika sudah, kita klik angka 1 untuk terlihat. Kemudian kita seleksi kita menggunakan bantuan huruf E untuk extrude. Nah, mejanya sudah jadi. Kemudian kita lihat di objek mode.